حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi ayatihi minha A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Al-ayah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Yang kami hormati, yang kami muliakan, seluruh para hadirat keluarga besar Majelis Taklim Muslimah Masjid Al-Falah Surabaya yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menambah bekal kita dalam perjuangan hidup beragama menuju hari kiamat, yaitu alam akhirat. Dengan kita banyak melaksanakan perintah sesuai dengan kemampuan kita, dari yang paling wajib kemudian kita teruskan dan kita tambah yang sunnah-sunnah. Juga dengan jalan kita meninggalkan berbagai macam larangan yang paling diharamkan oleh Allah, artinya yang paling dilarang, yang paling berdosa, sampai dengan hal-hal yang minimal dimakruhkan. Ketika kita berjuang dalam beragama, maka marilah untuk banyak-banyak kita bermohon kepada Allah dengan doa-doa yang tulus agar perjalanan kita menjadi perjalanan yang mulus dan berakhir indah. Karena semuanya la haula wa la quwwata illa billah, tidak ada kekuatan, tidak ada daya dan kemampuan kecuali hanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya itu adalah miliknya. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang pagi ini bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang di tahun ini lebih beruntung dari tahun sebelumnya, dan mudah-mudahan kita kelak termasuk di antara hamba-hambanya yang dimasukkan ke dalam surga. Allahumma amin. Tidak lupa kita aturkan salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia salawatullahi wassalamuhu alaihi, Rasulullah Muhammad khairul khalqi. Beliau adalah imamul muttaqin sekaligus khatamul anbiya wal mursalin wa sayyiduhum, yang kita banyak mempelajari tentang hidup beliau. Kita mempelajari pula dengan mengenal lebih dekat agama dan ajaran beliau, yang mudah-mudahan tidak ada rasa berat dan mudah serta apa yang telah kita niatkan dengan syahadat kita Muhammad Rasulullah dan salawat kita Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad, menjadikan kita semakin dewasa dalam beragama, semakin kita mencintai, taat dan takzim kepada Nabi, dan semakin pula kita menjadi orang Islam yang kafah, yang kelak diakui bukan hanya di dunia sebagai umatnya Nabi, tapi juga di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk di antara yang bakal meraih syafaat dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, mengiringi, menemani nabinya yang mulia salawatullahi wassalamuhu alaihi. Allahumma amin.
Ibu sekalian yang kami hormati, pagi hari ini di tahun yang berbeda secara Masehi, kita berada di majelis yang sama. Tahun yang berbeda artinya dengan bergantinya hari dan waktu yang tidak bisa dihentikan begitu cepat berlalu. Membuktikan bahwasanya semuanya ini akan berakhir kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai makhluk, sebagai hamba, sebagai pengabdinya nanti bakal ada batas terakhir hidup kita tinggallah cerita. Makanya kita berharap di tahun ini dan di masa depan kita menjadi orang yang beruntung. Dengan kita lebih baik, karena orang yang di tahun ini sama dengan tahun sebelumnya itu saja rugi. Apalagi orang yang lebih buruk dari tahun sebelumnya itu termasuk di antara mereka-mereka yang celaka. Harapan kita, apa yang sudah kita raih, mudah-mudahan lebih berkah. Yang belum, Allah mengijabah, sehingga kita termasuk di antara mereka-mereka yang berbahagia. Allahumma. Kembali ke kitab, yaitu mi'at mukhalafat, yaitu mukhalafat nisaiyah allati taqau fi al-katsir minan nisa, karya dari Syekh Abdul Latif Al-Ghamidi. Kita berada di pembahasan baru dari 100 dosa yang diremehkan oleh kaum wanita, dan ini kadang terjadi penyimpangan dalam hal pakaian dan perhiasan. Penyimpangan dalam hal pakaian dan perhiasan. Dua ini bukan barang murah, dua ini bisa dibilang mahal. Kita dulu ketika masih kecil pakaian ada yang gantinya pas hari raya, betul tidak Ibu? Perhiasan kalau pas ada rezeki besar. Namun seiring berjalannya waktu, umat ini diberikan oleh Allah keleluasaan. Saniki niku mboten gak ada duit saged duwe. Zamannya sudah berbeda dengan zaman dulu. Tapi kalau bisa pakaian kita itu jangan kredit KPR-an. Kalau perhiasan mungkin orang ada yang masih kredit, tapi kalau pakaian jangan. Ibaratnya nggak sholat nih koyo nggak pakai tatak. Untuk khusyuk kepikiran terus. Untuk bisa khusyuk itu kepikiran. Pakaian dan perhiasan yang ini merupakan nikmat. Karena semua ini adalah wasilah. Bisa dihitung berpahala kalau digunakan untuk menutup aurat dalam rangka mengabdi kepada Allah. Namun bisa dinilai dosa kalau salah jalurnya. Maka dalam agama diberikan rambu-rambu, batasan-batasan dalam berbusana dan berhias, agar kita tidak terjerumus pada hal yang tidak baik. Oleh karena itu termasuk perhatian ulama dalam kitab, ada hal-hal yang perlu dijauhi karena khawatir jatuh pada dosa dalam masalah pakaian dan perhiasan. Ternyata ada penyimpangannya. Lalu enten tiyang ngoten nak dimbatin mawon kalih ndonga. Yang penting kita ini tidak. Disebutkan yang ke-45 bahasanya di halaman 121 panjenengan buka Ibu sekalian, bersolek dan memamerkan kecantikan. Bersolek dan memamerkan kecantikan. Bersolek niku macak kliwat batas, memamerkan kecantikan ini pun salah kaitan. Karena kecantikan itu hanya diberikan untuk pasangan. Jangan sampai dipamerkan. Berarti lek dipamerkan ini ada tujuan maksud kepada yang lain. Niki mboten pantes, saru dan bisa jatuh dalam dosa. Wanita mukminah adalah mutiara yang tersimpan dan terjaga dengan baik. Seperti ini perlu untuk kita pahami dan kita sadari, kita itu diibaratkan mutiara Ibu sekalian. Jenenge mutiara niku timbang ilang atau disimpen. Karena yang namanya mutiara itu barang berharga, khawatir nanti kalau ada yang kepingin akhirnya berniat jahat, bisa hilang atau minimal rusak. Sehingga wanita itu dimuliakan dengan diberikan perlindungan dan diberikan aturan. Tangan orang yang usil tidak mungkin mampu menjamahnya. Karena ada tangan-tangan jahil itu berbuat yang tidak-tidak. Bahkan di sebagian tempat di jalan itu ada tangan jahil.
memegang sesuatu yang diharamkan oleh Allah sehingga diburu oleh wong-wong, ada yang kecekel. Ya. Ada istilah-istilah tertentu, laki-laki yang tangannya jahil yang tidak bertanggung jawab. Mudah-mudahan Allah menyadarkan dan mempersedikit jumlahnya. Dan mata orang yang berbuat kerusakan tidak mungkin mampu menggapai keelokannya. Karena ada mata-mata tertentu yang disebut dengan mata yang itlaqul basar, tidak ghadul basar. Itu tujuannya adalah untuk merusak baik diri maupun yang lain. Karena dari mata itu berawal segala hal. Ya, dari mata ini berawal segala hal. Ia selalu terjaga dari perbuatan yang sia-sia di tempat perlindungan yang kokoh dan benteng yang kuat. Tempat perlindungan pertama adalah rumahnya, perlindungan kedua adalah busananya. Ya. Sehingga dirose tiyang riyen niku ajining diri saka lati, ajining raga saka busana. Ya. Orang dulu itu ngendikan demikian. Dan sekarang banyak orang ngomongannya tidak genah. Tidak sedikit pula orang sing pacaane mboten genah. Sehingga mboten aji malih. Sehingga disebut napa? Mboten aji niku. Nggih tidak aji. Lah terus napa? Nggih. Salah satu bentuk penghormatan yang paling agung terhadap wanita adalah apa yang diwajibkan oleh Allah kepadanya agar mengenakan hijab syar'i yang justru menambah dirinya semakin sopan. Jadi orang kalau berbusana sebagaimana busananya kaum muslimah niku orangnya sopan. Orang lain itu akan memandang ini orangnya terhormat. Walaupun ya ada yang malah ngelek-ngelek awake dhewe ini tidak boleh. Sehingga yang sudah berbusana semakin diperindah akhlaknya. Ya, jangan sampai kemudian yang berbusana tapi di balik itu ada kejahatan tertentu, ini tidak boleh. Akhirnya dideskripsikan oleh orang. Ngono ya ngono atuk ngene ae ora usah menisan. Ya, kan ada yang seperti itu. Selain sopan juga anggun, kemudian bersih dan suci. Ya. Ini adalah pakaian atau busana wanita muslimah. Hijab akan menghalanginya dari gangguan orang-orang yang sakit hatinya, menjaganya dari serangan manusia berperilaku serigala yang selalu mengintai di sekitarnya untuk mendapatkan sesuatu yang paling berharga darinya. Tujuan ini wawon. Sehingga kita ini dibentengi dengan busana oleh agama ini soalnya enten tujuannya awon. Mboten kok padha wedoke akeh sing lanang. Ya. Karena laki-laki itu yang soleh banyak, yang tidak soleh juga ada, bahkan juga banyak. Itu tujuannya ada yang jahat. Tujuannya itu merusak, kalau sudah rusak ditinggal. Sehingga orang itu kalau sudah bergaul tanpa batas, mboten tambah apik, malah rusak. Lek sing lanang rusak enggak ketok, soalnya mboten menanggung. Lek sing wedok rusak niku ketok. Lek gembol. Ya. Istilah ini ku metengang nganggur. Jadi ini mboten nganggur gaenane kata, tapi mboten enten lanang. Ini kan masalah. Nggih lek bayi niku saged dikesak. Gandeng niku lho masalahe. Saged dikesak ngoten nggih lumayan, masih enggak ngerti orang. Gandeng. Ya, ini kan jadi masalah. Loh kenapa? Dengan siapa dan seterusnya. Ternyata orang rusak dirusak oleh orang rusak. Maka agama ini memberikan batasan busana itu agar tidak terjadi seperti itu, ibu sekalian. Seorang wanita yang meremehkan syariat Allah, yaitu berhijab atau berbusana muslimah ini, berarti telah melakukan dosa besar berkaitan dengan hak dirinya maupun hak masyarakat di sekitarnya. Damel awake kalau auratnya tidak ditutup nggih dosa, damel wong liya niku dosa napa dosa? Nggodha. Ya, bukan hanya dosa tapi nggodha. Ya, kan ada orang yang seperti itu. Ya tadi itu karena dia bersolek kemudian memamerkan kecantikan. Soalnya ketika merawat sesuatu itu juga butuh dana. Ya. Ketika memiliki sesuatu itu juga dilihatnya bagus. Lek namung dhewe ya percuma tak ketokne. Ini akhirnya menggoda. Sehingga dulu pernah terjadi ibu sekalian. Di satu lembaga itu anak perempuan tuh rambutnya diselomot
korek oleh anak laki-laki yang duduk di belakangnya. Ya. Kan ini secara hukum positif ya sing lanang jelas salah wong ngebong. Tapi ketika ditanya yang laki-laki itu juga punya alasan. Lah nyapa kok selamat? Lah niku lho nggodha kula. Ya. Di depannya itu nggodha. Cermet kula akhirnya kula bong ben elek. Ya ini ya berdosa. Tapi juga perhatian kepada wanita jangan sampai terjadi hal yang tidak kita tutup secara preventif agar tidak terjadi. Ya. Agar kita selamat. Iman-iman yang sudah diberikan oleh Allah akhirnya didamel atau digawe yang tidak pada tempatnya. Ini sangat disayangkan. Sebab jika syariat ini tidak ada, pasti hawa nafsu akan semakin bergejolak. Tidak ada menutup aurat, dunia ini rusak. Makanya kriminal yang lebih sedikit atau minim, bukan tidak ada ya. Itu adalah di negeri yang banyak wanitanya berhijab, berbusana muslimah sesuai dengan syariat. Ini kriminal lebih minim ketimbang yang tidak. Ya. Selanjutnya, kerusakan akan semakin tersebar dan akan banyak lelaki yang terjerumus ke dalam kerusakan. Laki-laki yang tidak punya pasangan atau belum pernah menikah, nakal, akhirnya menjadi pezina. Orang yang sudah menikah bisa tergoda, akhirnya terjadi perselingkuhan, dan seterusnya. Dan ini kalau tidak ditutup, akan terus menjadi lingkaran setan yang tidak ada ujungnya. Ya. Semuanya ini harus diawali dari kita. Abu Hurairah, beliau mengaturkan hadis Nabi sebagaimana ulama mencatut ditulis oleh Imam Muslim dalam hadis sahihnya. Arti sabda Nabi, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Jadi Nabi ini heran gumun ada dua golongan yang asing. Ya, kalau orang musyrik sudah lumrah. Ya. Kalau pembohong itu lumrah. Kalau orang dolim itu lumrah. Tapi ada golongan yang lain dan ini penghuni neraka. Yaitu satu kaum yang membawa cemeti seperti ekor sapi, di mana dengan cemeti tersebut dia memukuli manusia, dan para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Jadi yang pertama tadi orang yang berbuat semena-mena terhadap orang lain dengan memukul dan mencederai fisiknya, dan yang kedua golongan tersebut adalah wanita berpakaian tapi napa? Telanjang. Tapi nggih mboten mudah bledeng ngoten nggih sik enek tapi ketok aurate gitu. Ya. Wanita yang berpakaian tapi telanjang. Berjalan berlenggak-lenggok. Lek mlaku niku nggodho. Mlaku teko mlaku apa ora iso, mlakune kudu ngono ngoten ya. Semrepet jare ibu-ibu senior. Ya. Ya. Mboten oleh kesaingan tapi kersane muslimah tenanan. Saman kesaingan kok nyeneni kula. Enggak. Aku ya ora patheken jare sebagian. Ya. Karena sudah kelewat zamannya. Selanjutnya. Dan kepala mereka seperti punuk unta yang berlenggak-lenggok. Kepala mereka seperti punuk unta yang berlenggak-lenggok. Oleh karena itu kalau kita pakai kerudung, pakai jilbab, pakai hijab, rambutnya itu dikuncritnya itu kalau bisa ke bawah. Ya, dikuncritnya itu ke bawah. Tonjolannya itu agar berkurang dan semakin minim. Ya, kalau terlalu panjang dipotong. Rambut wanita itu sampai pundak tidak apa-apa. Ya, sampai pundak tidak apa-apa. Kalau tidak punya rambut kayak keruat niki malah ISIS. Ya. Lek rambutnya dawa mboten enten sing wani ngetok. Banyak saniki berber sing kuat ngetok. Salon-salon muslimah kan ngetok. Lek mboten jenengan butuh ngen kula ben ketok bojo kula. Tak ungkalne sing paling landhep napa ya. Kan ada orang alasannya mau gak cukuran, enggak nek sing wani ngetok, ya ora kok ora wani awakmu sing ra niat.
Ya. Jadi kuku kita itu ya harus terjaga. Kemudian rambut kita harus terjaga. Makanya sesuatu yang dipotong itu jangan berlebihan. Termasuk bulu rambut kalau waktunya dipotong, dipotong. Dan itu ada hikmah. Hikmahnya itu apa? Sesuatu yang bisa dipotong itu bisa didesain, ibu sekalian. Kuku kan bisa dipotong bagus, rambut iya. Tapi diperlihatkan kepada pasangannya, jangan kepada yang lain. Medikur barang itu. Tapi lah biasa kita tandur ya sudah usah. Semrap tandur. Ya, saya ya tandur, wae ngarit yang ngarit, saya ini ya biasa. Tapi hikmahnya adanya bulu, adanya rambut, adanya kuku bisa panjang itu memang nanti bisa didesain. Tapi jangan kita menyalahi agama. Lah kemudian dibalik oleh Allah sing iso dawa untune lah malah bahaya. 3 minggu ngoten dawa, piye lek ndesane. Makanya rambut nggih wae ngethok diketok nggih. Kuku wae motong dipotong, bulu wae nyukur nggih dicukur dan kita manut agama insyaallah selamat. Ya. Kadang orang itu enggak berpikir. Terus bulu mata nih ya. Bersihkan nggih bersihkan. Coba bulu mata dawa wong ya kene klembreng karuan. Selanjutnya mereka tidak akan masuk surga. Nah, Nabi menyampaikan, mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium bau surga. Jangankan masuk, ngambue mboten. Padahal baunya dapat tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian. Waduh, tidak bisa dilukiskan dengan jarak. Niku pun nambu wangi aroma surga niku. Tapi niki mboten saged ngambu. Saking adohe saking surga. Sehingga dimasukkan kemana? Ke dalam neraka. Maka mari untuk kita selaraskan busana kita dengan aturan agama Islam. Bahangel usah iki ngaji ndadak kon pas agama Islam ya kalau berbusana. Nggih mboten pas bukune niki. Selanjutnya, tabarut atau memamerkan kecantikan adalah termasuk perbuatan jahiliyah orang-orang terdahulu. Sehingga wanita jahiliyah itu punya kebiasaan yang disebut dengan tabarut. Napa niku tabarut? Bersolek pamer kecantikan. Entah apalah bahasa kita di masyarakat. Termasuk bentuk kemunduran dan kembali ke zaman tak berperadaban. Nggih tabarut. Saniki wis api-api arep digo mundur ten zaman jahiliyah. Mengapa engkau kembali lagi ke zaman kegelapan wahai orang yang telah diterangi jalannya oleh Allah dengan cahaya syariat Islam? Allah melarang orang bersolek dan memamerkan kecantikan yang disebut dengan tabarut sebagaimana di surat yang nomornya cantik. Surat Al-Ahzab surat 33 ayatnya nomor 33. Mungkin saya ngomong ngeten lek ada orang yang hobi tugel nggak langsung ditomboki ya. Dianggap pelambang terus diramesi ya. Saya dulu pernah tembus soalnya ngoten. Cilian riyen. Ya. Lho tenan iki. 8588. 88 ini nomornya domba. Kula ngimpi enten wedhus gibas. Dulu oleh sudah 5.000. Dua mau bapak kula ajeng dianu. Baik, surat Al-Ahzab ayat berapa Ibu? 33. Asik semangat nggih. Nggih, alhamdulillah. Monggo Ustazah artinya. Dan janganlah dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Nggih. Ayat 33 surat Al-Ahzab ini berkaitan dengan keluarga Rasul dan hukum ini juga berlaku bagi umat Rasulillah. Kita ulangi, waqorna. Ini perintah kepada jamaknya kaum wanita dan tetaplah kalian wahai wanita
fi buyutikunna di rumah-rumah kalian wahai wanita. Sing krasan, sing nganteng, sing penak ten griya. Sehingga enten wong wedok omah niki termasuk nikmat. Tapi lek wong wedok ora krasan ning omah niki repot. Estu niki. Sing lanang metu padha melok metune. Bahkan sing lanang mlebu dhek metu. Bahaya mboten. Duh. Nggih. Naudzubillah nggih, nemanu mau mantu kados ngoten niku. Mudah-mudahan kita dijauhkan. Terus nek saged aja dadi tanggane. Engko metu kok omahe yang omahe dhewe dadi masalah ya. Ya, jangan kita dadi tanggane. Jenengan kok langsung nyambung atau pengalaman begitu? Kok setiap saya ngomong apa gitu ya. Wala dan janganlah sekali-kali tabarrajna, kalian bertabarut. Napa bertabarut? Bersolek, memamerkan kecantikan tadi. Tabarujal jahiliyatil ula, sebagaimana tabarutnya orang jahiliyah terdahulu. Berarti orang jahiliyah dulu nggih tabarut. Mereka berbangga-bangga dengan keelokan rupanya. Tapi wong mriko nu modale gede, artinya nggih modele beda kali wong kene ngoten. Wong kene kadang pas-pasan nggih setengah magak tapi digawe-gawe lucu ya. Ada di satu desa itu ya secara bawaan ini wis kados awak dhewe ngeten iki ya, orang biasa, orang Jawa. Tapi digawe-gawe pacaane. Sehingga ada orang di sawah lewat, oh artisnya teko gitu. Ya. Betul ini. Gitu saya makdek gitu ya Allah. Kapan tak omongi ya. Kalau ada kesempatan saya ngomongi. Kemudian biar ndak jadi gunemane wong. Tapi kalau orang itu tidak merasa ya seneng ya, karena dipuji. Terus bisa menjadi bahan pembicaraan orang tertentu seneng. Itu penyakit apa nih jenenge? Kersane diomongne wong penyakit nih. Ini penyakit. Ini ibu niki dendam kata saya. Baik, kita lanjutkan. Wa aqimna sholat, dan kalian wahai para wanita tegakkanlah sholat. Wa atina zakat, juga tunaikanlah zakat. Wa atina Allah, dan taatilah oleh kalian wahai wanita Allah. Wa rasulahu, rasulnya Allah. Innama sejatinya yuridullah, Allah ingin atau hendak liyudhibankum, membersihkan, menghilangkan dari kalian arijzah, kotoran. Arijzah niku kotoran atau najis. Ahlal baiti wa ahli baitnya Nabi wa yutahhirakum, dan Allah hendak membersihkan kalian wa ayatnya Nabi tathira, dengan sebersih-bersihnya. Sehingga tiang niku nggih sopan, nggih anggun, nggih bersih, nggih suci, nggih terhormat, nggih ganjarane kathah, berbusana yang baik, terus senengane teng griya. Waktunya keluar nggih keluar karena kepentingan yang baik, termasuk ngaji ngeten iki. Ya. Tapi lek pamit ngaji tenan nggih. Ngaji saya itu. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, kalau saya dulu pernah ngaturkan, nek saya mau ngaji dengan sikatan ya, gosok gigi. Yang belum gosok gigi kan gosok gigi. Kesannya nanti ngajinya ini bisa aman. Ya. Kemudian yang baru bangun tidur nggih raup wudu kersane ngajinya aman. Terus lek pamit nggih yang pas. Karena ada sampai bojone niku matur saya ndak goleki, akhirnya pegatan. Pamitnya ngaji jenengan ketemu mantan Mbak Ustaz terus kula pegat gitu. Cerita ini asli. Lah saya ini enggak roh apa-apa, ndak melo apa-apa ya. Ngaji ke saya ndak ngaji janjian dengan orang. Ya. Itulah pandainya setan itu menggoda manusia. Niati omongnya ngaji tibake. Ya. Kita lanjutkan. Masuk kalau ketawa jangan banyak-banyak jenengan aurat ini. Dari Ummu Salamah diriwayatkan ibu sekalian bahwasanya dia berkata, Ummu Salamah itu garwani Kanjeng Nabi. Beliau berkata, ini dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ketika turun firman Allah Surat Al-Ahzab, surat yang sama niki, ayat 59, ayat jilbab. Kita lihat. Jangan cek
Yang belum punya buku bisa ditulis. Berarti tadi ayat 33, yang ini ayat 59. Kersane mantep, ternyata wong menutup aurat niku enten dalile. Ya, ayat 59. Niki. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ayyurafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurar rahima. Nabi, sampaikan kepada istri-istrimu, juga kepada putri-putrimu, juga pada istrinya kaum mukminin, agar wanita-wanita itu menurunkan jilbabnya. Sehingga jilbab sing afdol niku ten isore dodo, isore anunya apa? Panjang itu loh, di bawahnya dada. Itu jilbab yang baik. Yang demikian itu lebih baik bagi mereka, yaitu mereka bisa lebih dikenali. Oh, ini ciri khas orang yang baik begitu. Dan agar mereka tidak diganggu. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan adalah Allah Subhanahu wa taala itu ghafuran, zat yang maha pengampun, rahiman, zat yang maha penyayang. Jadi kalau dulu tidak menutup aurat, diampuni insyaallah, sementing tobat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya, wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ummu Salamah tadi berkata, dengan turunnya ayat ini, ya, yang artinya sebagiannya hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Jadi agar dadanya ini tertutup. Maka para wanita kaum Ansor keluar dari rumah mereka seolah-olah di kepala mereka ada burung gagak hitam karena kain kerudung mereka. Mereka berpenampilan hitam dulu. Walaupun warna yang lain itu juga dibolehkan. Sehingga mereka itu keluar tidak ada yang kenal. Tidak ada yang kenal. Yang kenal suaminya, anaknya, dulurnya. Orang lain tidak. Ini kan boten. Kok kadang wis ketok. Wis atine iki wis deg-deg. Sudah seperti itu dan seterusnya. Maka marilah untuk kita ini mengambil pelajaran dari umat terdahulu. Ternyata agama itu sudah menunjukkan ke arah yang jauh lebih baik agar kita itu menjadi orang-orang yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dari Aisyah. Beliau radhiyallahu anha meriwayatkan, kata beliau, semoga Allah merahmati wanita-wanita muhajirin yang pertama. Jadi wanita-wanita muhajirin awal dulu mudah-mudahan mendapatkan rahmat Allah. Pasalnya ketika turun firman Allah, surat An-Nur, surat 24 ayat 31. Yang wa kullil mu'minati an yaghdudna min absarihinna. Wanita-wanita muslimah agar juga menjaga pandangan mereka dan seterusnya. Ayat 31 surat An-Nur Ibu. Ini ayat yang ketiga ngaji kita. Surat An-Nur ayat 31. Mboten usah dihafal nih pewanjang niki. Estu. Kula omongi dhisik engko malah kadung dihafalne tibake ora dikongkon. Kan mesti getun. Getun apa betul? Ade ini ngapalne lek dikongkon terus lek enten apa. Nek gak dikongkon kadung dihafalne kadang ngono getun. Hafalne disetorne entek malah gak sida hafal. Apal pun kula setorne nika ya. Lah sakniki pun lali. Jangan kita seperti itu. Maka mereka menyobek kain korden atau penutup jendela atau pintu. Sobek nih kainnya. Artinya disobek itu ya dipundut untuk digunakan, bukan diuwek-uwek begitu. Dalam riwayat lain disebutkan kain yang tebal, kemudian mereka menjadikannya sebagai kerudung. Subhanallah. Ya, sampai seperti itu. Ibaratnya saat ini dikan kudungan, nggak enak apa-apa langsung nyaut taplak bareng itu loh.
Kan ini termasuk diantara bentuk ketaatan kepada Allah. Tapi jangan digunakan untuk omongan kepada yang lain. Mang nemu taplak endi kok beda jangan. Selanjutnya dari Ummu Salamah diriwayatkan lagi Ibu sekalian. Hadis yang sahih sebagaimana barusan diriwayatnya Imam Abu Dawud, sekarang diriwayatnya Imam Nasai dan Imam Tirmidzi. Beliau pernah mengutarakan kepada Rasulullah tentang bagian bawah pakaian perempuan. Terus lenten wong wedok sing klembreh. Maka Rasul bersabda, hendaknya dia mengulurkannya sejengkal. Lek iso aja cekak tapi rada klembreh. Ya pres nggak apa-apa kan kasutan barang. Kemudian rada diulurkan nggak apa-apa. Dan di sana pun memang iklimnya itu juga enak. Ya di sini tuh kalau mengulurkan ya pokok jangan cekak nemen. Ya, jangan cekak naik. Dipaskan atau ke bawah sedikit. Dan kalau memang ada sesuatu ya nggak ada orang ditarik sedikit, tapi kita preventifnya ya kasutan itu lebih baik. Makanya saya himbau ibu-ibu lek ngaos nggih kasutan barang. Nggih, mengke mandak ketok sing meletek-meletek niku lho. Kalau orang dulu kan kasutan itu istilahnya menutup, ya nggak ada kasut zaman dulu. Orang dulu menutup niku wedi lek ketok ayu. Tapi lek sani kadang wong nutup wedi lek ketok. Tapi saya hormat kepada yang kakinya meletek, terus terang kula dongaken. Itu berarti jenengan memang tandang gaya ini top di rumah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah memberkati. Dikasuti Ibu. Kita lanjutkan. Kok banyak yang guyu berarti meletek nih Tuhan. Maka Rasul bersabda, hendaknya dia menjulurkannya sejengkal. Kemudian Ummu Salamah menyampaikan, matur lagi, kalau begitu masih kelihatan kakinya. Rasul bersabda, ulurkan 1 hasta, tidak boleh lebih dari itu. Kan sampai dawa, ben boten anu. Tapi lebih panjang lagi jangan. Lah dulu mang ndak ada kaos kaki dan yang lain. Wanita itu seperti itu. Dan sekarang jenengan ningali piyambak. Artinya kita ini tahulah yang pantas untuk kita itu seberapa. Ya, yang pantas untuk kita itu seberapa. Selanjutnya dari Abu Udzainah As-Sadafi radhiyallahu an diriwayatkan hadis Rasulullah yang berbunyi sebagaimana dikutip oleh Imam Bayhaqi, sebaik-baik istri kalian adalah yang penyayang. Jadi lenten tiang istri punya sifat rahmah niku jan luar biasa, penyayang. Karena memang kebalikannya ya ada nih. Ada itu artinya nggih wong wedok sing kasar, wong wedok sing judas mbek bojone, wong wedok sing kereng nggih. Wong wedok sing nesuan nggih enten. Makanya wanita itu penyayang. Subur, banyak anak, senang punya anak. Itu ya terbaik. Istilahnya itu walud. Ya. Kalau penyayang tadi itu wadud. Baik hati dan suka membantu, entengan. Kalau ada suaminya, ada ini, entengan. Jadi ibaratnya kalau suaminya capek, ndak usah ndadak minta tolong dipundhut nih selimut. Ndak usah ndadak dijaluk didamelaken wedang. Begitu-begitu sudah biasa. Kadang dikongkon, gua gula sik kono dan seterusnya. Akhirnya tinggal ten warkop nggak mulai sampai sesuk kan ya, ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Waduh pinter ya ini. Jika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya itu tadi masih diikat dengan muslimah, mukminah, bertakwa. Ya. Kalau orang tidak bertakwa ya tidak bisa. Dan sejelek-jelek istri kalian. Nah ini jangan garis bawahi, distabilo Ibu. Sejelek-jelek istri kalian. Berarti ini kita yang nyawon. Mboten rupane fisiknya mboten, tapi pembawaan yang ada pada dirinya sing ngawoni ngeten. Napa niku? Yang suka mempertontonkan kecantikannya lagi sombong. Ya, yang suka mempertontonkan kecantikannya lagi sombong. Wis nggodoan sombong. Ya. Ini bahaya nih, ngentekne sembarang. Asli nih. Karena wanita cantik itu saya yakin sampai dengan detik ini abot sanggane. Ya. Wanita cantik itu abot sanggane. Sangga napa?
Sanggo duit niki sing abot tenan. Betul nih. Dan mereka lah orang-orang munafik. Maka oleh Rasul mereka itu disampaikan termasuk kalangan orang munafik. Tidak ada yang akan masuk surga dari mereka kecuali seperti burung gagak yang kedua sayapnya berwarna putih. Yangel pados gagak albino. Ya. Gagak itu warnanya apa Ibu? Hitam. Gagak putih. Wangel. Berarti yang seperti ini angel munggah suwarga. Ya. Makanya kita ini berusaha untuk tidak mempertontonkan kecantikan, berusaha untuk tidak sombong. Wis mempertontonkan kecantikan sombong. Sing ayu, sing blater, atau sing rendah hati jarang. Rata-rata ayu didik wong sakniki sombong. Baik, kita lalui, kemudian kita tambahi malih. Ya ini masih terkait dengan kesalahan dan penyimpangan dalam pakaian dan perhiasan. Yang ke-46, membuka aurat di hadapan orang lain meskipun di hadapan kaum wanita. Ya, jadi di hadapan kaum wanita pun kita juga berpenampilan yang sopan, aurat kita jaga. Karena terlebih zaman sekarang itu orang itu tidak bisa menjamin. Ketok anune titik malah jadi bahan cerita. Ketok ini ku besti ten cedek tenadoh malah jadi ndak karu-karuan. Makanya ini kita bendengi. Apalagi zaman media, moro-moro dipoto kayak diupload barang kan nganu ya. Sehingga menutup aurat dimanapun tuh kalau bisa jangan luar biasa sekali. Ya. Wanita tidak boleh membuka aurat di depan orang lain. Jadi wanita itu tidak boleh membuka aurat di depan orang lain. Bahkan saya ini juga orang lainnya jenengan. Sehingga jenengan ngaos itu adalah berpenampilan menutup aurat. Yaitu berbusana muslimah. Kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa yang mengharuskannya untuk membukanya. Dan darurat itu pun bukan di publik. Itu pun bukan di publik. Dan itu hal-hal tertentu, tidak setiap hari. Jadi wanita wajib menutup auratnya meskipun di hadapan para wanita, kecuali yang biasa nampak di antara mereka seperti membuka kepala. Ya. Ndak pakai kerudung di hadapan wanita lain apalagi dulurnya silahkan. Tapi lek ndak tatak dingenek tok kan ada yang kudungan ngeten. Melok-melok wong lanang lek kuplukan ya. Karena sumuk dicepot anune ya silahkan. Karena nanti kalau dibuka anu khawatir dipoto ya. Enggak apa-apa. Ya. Atau kedua tangan disingsing nih. Enggak apa-apa. Ya. Kedua kaki dibuka. Lutut dan bawahnya sedikit. Karena satu hal disingklakne titik. Mungkin pas naik ke lantai berapa. Di situ ada wanita. Tidak apa-apa. Setelah itu ditutup lagi. Sedangkan yang sering terjadi di berbagai kolam renang. Nah ini. Makanya kalau berenang yang sesama wanita. Kita lebih baik. Atau kalau tidak ya sekeluarga. Lek mboten jenengan bangun dewi. Lek bangun angel tumbas tani kolam banyak. Cilik mboten apa? Gawe dewi malaman. Anak saya nih kolamnya. Gedung-gedung resepsi. Ada yang menutup mengumbar aurat. Makanya termasuk masjid kita ini ada pernikahan, di mana ada resepsi situ yang syar'i seneng. Saya sangat mensupport kalau ada wedding syar'i ini seneng. Ya, karena berusaha di situ kaum muslimah ini menjaga auratnya. Kalau di luar orang Islam ya itu memang hak mereka untuk orang Islam. Selanjutnya dan sebagian acara-acara resmi dengan mempertontonkan sebagian besar badannya sampai kelihatan punggungnya. Berpakaian tapi burine mboten bolong ya bun, tetapi ketok begitu loh. Ya. Perut, nah ada yang manunya, ada tren-tren tertentu. Padahal orang luar negeri itu yang punya mode seperti itu. Tapi kenapa orang Indonesia itu kok melu ngoten lho kadang. Ya.
Ada kelambi mau saya belikan anak saya kok api. Anu Pak, ini yang ini loh. Apa? Yang naik itu. Oleh Rasidoh gitu kan. Apa itu yang naik anu gitu ya. Ya apalah. Jenengan enggak teteh pun ngomong ya, angel gitu disebut. Dan kedua pahanya, ada yang sampai pendek-pendek cekak itu, adalah sesuatu yang jelas diharamkan oleh syariat. Niki mboten bareng. Rambu-rambu kita, rambu-rambu putri kita, rambu-rambu adik, menantu dan semuanya. Ya. Walaupun itu harganya mahal, kelihatan bagus, bermerek, kemudian impor. Tasih apian sing elek, sing wis mbaulak. Yang penting menutup aurat. Ya, enggak perlu minder. Jangan ibaratnya kudung 1000 telu wis enggak usah minder. Ya, enggak ada kudung 1000 telu ya. Orang yang enggak kerudungan itu mereka itu layak minder. Ya. Ya bisa jadi. Selanjutnya sampai pundi mau. Betapa banyak di antara kita yang telah tertimpa musibah dan aib ini. Ya. Tidak jauh berbeda dengan hal itu adalah apa yang sering terjadi di salon-salon kecantikan. Makanya jangan berikan solusi yang muslimah niku ya dibuka. Bahkan yang muslimah niku wong lanang ora oleh mlebu. Tidak boleh masuk. Kula kecele kok. Pak di luar. Ya. Saya mau potong rambut, mau ngeteni bojo kula, jenengan pikirannya ngeteni bojone ya. Bojo saya jarang ngoten niku ya. Alhamdulillah hemat istri saya seneng ya. Kula jangan potong rambut, Pak, jangan masuk. Ini muslimah, yang laki sana ya. Diterangkan. Ya. Sehingga yang seperti ini sebagaimana kita berpijak dari tempat kita sanitasi maupun wudhu di masjid-masjid Ibu kan ada perempuan, ada laki-laki begitu. Agar semuanya punya privasi masing-masing. Dan dunia kalau seperti itu enak. Ya. Bahkan kalau sekiranya ada mall, ini yang perempuan ini laki, enak man. Ya. Dalam? Dalam Ibu? Nggih, lek kula presiden insyaallah kula gekne. Di sebagian tempat di Arab itu ada yang muslimah, ada yang pasar misalkan. Pasar zaman dulu orang laki-laki, sekarang kebanyakan wanita. Dan tidak sedikit orang itu nyun sewu melakukan dosa ten pasar. Ya, melakukan dosa di pasar. Sehingga jenengan kalau di pasar ya hati-hati. Jangan hanya gondeli duite, tapi kabeh di hati-hati. Ya, di pasar itu juga terjadi. Selanjutnya. Sampai mana tadi? Oh iya. Tidak ada yang rela mengerjakan hal tersebut kecuali mereka yang sedikit rasa malunya dan dangkal pengetahuan agamanya. Karena memang semuanya faktor ilmu. Dan memang rasa malu itu ada kaitan erat dengan iman. Orang semakin malu imannya semakin tinggi. Tapi lah iman niku rodok sudo, ilmu niki blas isine niku mboten enten. Yang ada malah isin-isini. Ya. Disebutkan jadi jarhat, diriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berlalu di hadapannya ketika kedua pahanya dalam keadaan terbuka. Maka Nabi bersabda, ini padahal wong lanang, kesingkap didik kanjeng Nabi lewat. Ghati fakhidaka fa innaha minal aurat. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, tutuplah pahamu karena itu termasuk aurat. Ngoten nggih manut sahabat, lewong sakniki menawa banggil, sumuk begitu ya. Atau dan apa. Ya, makanya orang dulu itu memang luar biasa, ganjarannya banyak sehingga pantas mlebet swarga. Soalnya manutan wong. Ya, orangnya itu manutan. Napa sih aurat Ibu? Kita mungkin bertanya-tanya, aurat. Ya. Aurat itu artinya adalah kosong atau buka, mboten enten tutupe. Itu namanya aurat. Makanya orang kalau tidak berbusana itu disebut dengan arin atau ariyat. Itu orang yang tidak berbusana. Makanya aurat itu adalah tidak ada tutupnya atau bolong. Sehingga di situ tidak ada privasi.
Makanya Islam ini datang dengan mengajarkan busana yang pantas, yang syariat. Selanjutnya, itu bukunya jenengan double halamannya Ibu. Di saya 123, 24-nya kali. Nyon sewu saya sobek satu, makanya saya tadi bingung sampai mana. Kalau suwek nih. Selanjutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri, saya ceritani sedikit. Abu Sa'id Al-Khudri ini sahabat Nabi yang luar biasa yang subhanallah orangnya itu dengan bapaknya itu juga sahabat Nabi. Makanya bapaknya itu yang bernama Malik bin Sinan. Malik bin Sinan. Itu ikut ketika perang Uhud, dan perang Uhud itu kekalahan pertamanya kaum muslimin. Menang riyen terus kalah. Lah Rasul ini dikabari oleh Allah, beliau juga punya tindakan preventif pakai baju besinya itu double, kecuali kepalanya. Makanya Rasul itu mengalami banyak luka. Termasuk pundaknya ini disabet oleh Ibnu Qamhah. Disabet oleh Ibnu Qamhah. Akhirnya orang ini didoakan oleh Nabi keburukan, ya, disampaikan qatalahullah wa hanahullah, agar Allah membinasakan dan menghinakannya. Nanti pas menang itu merayakan perang, datang ke gunung karena di lembah itu punya banyak kambing. Akhirnya ada kambing bertanduk, nyeruduk, orang ini ceblok terus diles-iles kambingnya sampai mati. Sehingga jangan hati-hati. Walaupun wedhus cilik ini kulek kadung pengapesannya repot. Ya. Kalau kurban jangan melok-melok, kecuali kambing mati yang sudah jadi daging. Jangan mentang-mentang betul gladi cilik atau tusuk sate mungkin ngene-ngene, seruduk tenan bahaya. Lah, ketika Rasulullah perang Uhud itu mengalami kekalahan, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu kehilangan banyak sahabat, termasuk Musa bin Umair itu dimutilasi oleh orang kafir Quraisy. Termasuk saat itu pasukan bercerai-berai. Akhirnya Rasulullah itu berteriak agar pasukannya berkumpul. Di satu sisi begitu, di sisi yang lain agar pasukan selamat, orang kafir Quraisy memburu Nabi saja. Inilah pengorbanan seorang pemimpin, siap untuk menderita. Maka Rasulullah itu dibersamai 9 orang. 7 dari sahabat Ansor, akhirnya semuanya meninggal. 2-nya dari kaum Muhajirin. 1 Sa'ad bin Abi Waqqas, ahli panah. 2 Thalhah bin Ubaidillah. Ini semuanya ahli surga. Lah Thalhah itu menggunakan badannya untuk tamengnya Nabi. Sampai lebih 35 sampai 40 luka-luka pas perang Uhud tok. Tatu berjuang untuk agama. Adewe niki dereng napa-napa. Adewe ngaji kecepit lawang niku paling ngeling sampai akhir hayat. Aku mbiyen ngaji ning masjid kalau kuat cepet tanganku begitu ya. Begitu. Lah kemudian ketika 7 orang tadi meninggal dunia, sisa 2 yang di sekeliling Nabi itu Thalhah bin Ubaidillah ini sampai nangkis senjata yang driji telunjuk namanya sababah dan ibham jari tengah ini putul. Makanya Rasulullah itu bersabda wa kama qala man arada ya an yandura ila syahid falyandur ila hadzal rajul. Barang siapa yang pengen melihat orang yang syahid masih hidup melaku-laku di dunia, lihatlah Thalhah bin Ubaidillah. Au kama qala. Ya. Akhirnya Abu Bakar datang, Umar datang, Ali datang, Abu Ubaidah bin Jarrah datang. Nabi itu giginya ada yang patah. Tutup kepalanya itu pesok. Di depan itu ada yang pesok naik pipi beliau sampai keluar darah. Oleh Abu Ubaidah bin Jarrah izin kepada Abu Bakar dibersihkan, diambil. Kintan-kintan pripun mundute. Cokot. Sampai gigi beliau patah 2. Cokot kanan kiri. Makanya lek ngaji niku ngewes enggak patek enak. Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya. Sampai kemudian
bapaknya Abu Sa'id Al-Khudri itu membersihkan Rasulullah lukanya yang mengalir darah. Ya Rasulullah kalau bersihkan. Oh iya. Kinten-kinten pripun? Waslah. Tidak. Tisu basah enggak ada zaman itu. Dicucuk, disedot darahnya itu. Cepat buanglah. Enggak ya Rasul. Dikemu mawon. Ya. Inilah perjuangan orang dulu. Rasulullah memerintah buang ini karena darah itu najis. Tapi orang-orang itu biarkan. Makanya ulama itu berpendapat sebagiannya itu darah banyak itu ya najis, yang sedikit maklum. Sehingga lek banyak, lek mau sholat ya dibersihkan baik diri, pakaian maupun tempat. Tapi lek titik mari nyablok jingklong, kalau tidak membersihkan ya insya Allah tertolerir, tidak apa-apa. Tahu jingklong ya? Nyamuk yang ada di anuan. Lek di dalam ruangan ini nyamuk, yang di luar itu jingklong namanya. Ya. Jadi seperti itu. Ini bapaknya Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Beliau mengaturkan hadis. Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Silakan disiapkan terjemahnya, masalah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yanduru rajulu ila auratir rajuli, walal mar'atu ila auratil mar'ati, wala yufdir rajulu ila rajuli fi thawbin wahid. Wala tufdil mar'atu ilal mar'ati fi thawbil wahid. Monggo. Seorang lelaki tidak boleh melihat aurat lelaki lainnya, dan seorang wanita tidak boleh melihat aurat wanita lainnya. Janganlah seorang lelaki tidur dengan lelaki lainnya dalam satu selimut. Dan janganlah seorang wanita itu tidur dengan wanita lainnya dalam satu selimut. Nggih, barakallahu fiik. Dalam hadis yang jelas ini ada larangan dari Kanjeng Nabi dengan menggunakan huruf tahrim yaitu lam. La artinya itu jangan sekali-kali. Yanduru melihat ar-rajulu orang itu ila kepada aurati rajuli, auratnya orang. Jadi laki-laki tidak boleh melihat auratnya laki-laki. Adus bareng ini mboten bareng. Ini kita biasakan pada putra-putri kita. Pun mulai gede. Jangan melihat aurat. Walal mar'atu, jangan pula perempuan itu melihat ila auratil mar'ati kepada perempuan yang lain, sesama perempuan. Ini juga jangan. Wala yufdir rajulu, janganlah laki-laki itu mengenakan ya, mohon maaf, tidur ila rajuli dengan laki yang lain fi saubin wahid, dalam satu selimut atau melebu sarung bareng atau selimutan bareng. Ini sesama laki-laki tidak boleh. Wala tufdil mar'atu ilal mar'ati, demikian pula dengan wanitanya fi saubil wahid, bersarung atau berselimut dengan kain yang satu, itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun seasrama, walaupun sak kamar, tetap ada pisah-pisahannya. Makanya anak-anak itu kalau bisa selimutnya juga berbeda. Yang boleh itu suami istri. Ini adalah aturan agama Islam, memiliki tindakan yang sangat luar biasa preventifnya agar orang itu tidak terjerumus pada perbuatan yang sifatnya menyimpang. Ya. Dari sini Nabi itu secara tidak langsung menutup arah-arah yang menjerumuskan kepada apa? Napa? GBHN. Ya itu LGBT tidak boleh. Ya. Karena laki-laki itu bisa tertarik dengan laki-laki, perempuan bisa tertarik dengan perempuan. Dan ini penyakit, dan ini ada permulaannya. Nanti kalau ini meluas bisa nulari kepada yang lain yang dulunya kurban akhirnya jadi pelaku. Ya. Makanya kita berlindung kepada Allah, mari untuk kita punya tindakan terhadap orang yang paling dekat masing-masing. Selanjutnya Ibu, dari Jabir bin Sakhar diriwayatkan, hadis yang lain Nabi bersabda sebagaimana dalam kutipan Imam Al-Hakim, inna nuhina antura auratuna, kita dilarang menampakkan aurat kita. Sehingga Kanjeng Nabi itu tidak pernah dilihat auratnya kecuali oleh istrinya.
Ya. Dan para sahabat tidak tahu. Makanya kalau Kanjeng Nabi buang hajat itu sahabat itu dari jauh. Kanjeng Nabi bersembunyi atau ada ruangan Kanjeng Nabi kemudian menutup di situ buang hajat. Ya. Oleh karena itu zaman dulu sifat malu yang dimiliki oleh orang-orang soleh, orang-orang terhormat, mari untuk kita warisi dengan turun-temurun karena sifat ini adalah sifat yang baik. Makanya malu itu tidak akan pernah mendatangkan kecuali kebaikan. Dan kalau malu ini sudah tidak ada, dunia ini akan hancur. Ya. Termasuk kaitannya dengan aurat. Tidak bisa kita bayangkan orang yang menutup aurat itu tidak ada lagi. Dunia ini terbuka dengan selebar-lebarnya. Mesti tindakan kriminal akan naik. Tindakan yang sifatnya susila juga akan naik. Tindakan yang sifatnya adalah perbuatan nista juga akan naik. Dan banyak terjadi yang tidak-tidak. Termasuk hamil di luar nikah di mana-mana. Termasuk anak tanpa nasab juga akan banyak. Termasuk pembunuhan juga bisa terjadi di mana-mana. Termasuk pembuangan bayi dan repot semua. Oleh karena itu kaum muslimah harus menutup aurat mereka. Di antaranya tidak boleh membukanya di hadapan orang lain meskipun di hadapan kaum wanita. Kecuali tadi sifatnya darurat sangat dan itu pun situasional. Dan yang dibolehkan itu baru boleh dibuka yang sifatnya adalah ringan. Misalkan rambutnya, misalkan tangannya, misalkan kakinya. Kita tambahi satu lagi, Ibu. Ngantuk atau belum nih? Ini kan 100. Setiap ngaji 3 berarti 33 kali 99 100 susuk 1 berarti 11 berapa bulan? Kalau setiap pertemuan itu 3, kalau ke 100 ini berarti 30. Dalam satu 12 berarti 36. 3 tahun kurang 7 bulan atau kurang 5 bulan. 3 tahun kurang 5 bulan. Mudah-mudahan bisa khatam. Ini kula jenengan nyang terus, lek enggak tahu nyang itu kok. Yang ke-47. Ini yang perlu kita perhatikan pula termasuk di antara penyimpangan yang menimbulkan dosa. Ke-47, melepas baju bukan di rumah suaminya. Artinya membuka aurat di tempat orang lain atau di tempat yang lain. Ya. Rumah suami itu maksudnya rumah jenengan. Salah satu perbuatan hina yang sering terjadi pada sebagian wanita, kebiasaan mereka melepas baju ketika berada bukan di rumah suaminya. Seperti yang sering dilakukan oleh sebagian wanita polos di tempat-tempat ganti pakaian. Tempat ganti pakaian kalau sifatnya adalah tertutup, aman, tidak masalah. Tapi juga perlu untuk dipastikan dan kalau bisa ada yang menjaga di luar, entah keluarga kita atau siapa. Dan mudah-mudahan Allah menyadarkan orang yang bertindak tidak. Karena katanya ada yang dikai nopo. Ada yang seperti itu, walaupun itu tidak banyak. Maka berdosa. Melihat aurat dengan merekam atau mencuri pandang niku dosa. Di penjahit atau tempat tailor kon buka aurat gelem, jangan. Ya. Atau toko pakaian disuruh membuka aurat mau, jangan. Begitu pula di gedung-gedung resepsi, tempat-tempat rekreasi disuruh membuka aurat, jangan mau. Dan salon-salon kecantikan, maka ini juga tidak boleh. Padahal di tempat-tempat tersebut kadangkala ada orang yang tidak takut kepada Allah lalu melihat dan mengawasi mereka. Bisa jadi dia memotret mereka ketika tidak sadar sehingga kemuliaan dan harta mereka yang paling mulia terampas dan berbagai macam yang lain. Sehingga istilahnya nunggih direkam, dipoto macam-macam. Tindakan kita itu adalah menjaga-jaga atau berjaga-jaga.
Disebutkan ada sebuah riwayat sebagaimana diaturkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Dulu ada wanita dari penduduk Syam, yaitu di utaranya Madinah jauh sana. Wanita itu datang menghadap Aisyah, kemudian Aisyah bertanya, dirasi Aisyah radhiyallahu anha, dari mana asal kalian? Mereka menjawab, kami adalah penduduk Syam. Aisyah niku mulia, wanita yang pandai, istrinya Kanjeng Nabi sing paling pinter, muslimah taat. Aisyah kemudian bertanya, mungkin kalian berasal dari Qurah. Sehingga Qurah itu satu tempat di mana para wanitanya suka masuk ke tempat-tempat pemandian umum. Buka kelambi, buka sembarang wis biasa. Ya. Makanya alhamdulillah tempat-tempat pemandian umum itu sudah banyak yang dibantu baik oleh pemerintah maupun kebanyakan LSM pun diparingi tutup, dikai lawang, dikai kunci. Ya. Walaupun kadang ada yang orang luar negeri itu heran Indonesia. Enten kolam dikai engkrek gedek, dikai engkrek nopo niku untuk buang hajat, enten nopo. Kolam itu ya. Ada sungai kemudian diparingi nopo untuk buang hajat dan seterusnya. Itu orang luar negeri gumun kalau melihat negeri kita ini. Karena di luar negeri itu tempatnya tertutup begitu. Dibuatkan gedung. Tapi di Indonesia ini kan semuanya serba mudah. Selanjutnya, mereka menjawab, benar. Aisyah bertanya seperti itu, jawaban mereka benar. Aisyah kemudian berkata, sungguh aku pernah mendengar Rasul pernah bersabda. Sungguh aku pernah mendengar Rasul bersabda, ma min ra'atin au ma min imra'atin takhlu'u siyabaha fi ghairi baitiha illa hatakat ma bainaha wa bainallahi ta'ala. Monggo artinya. Tidak ada seorang wanita pun yang melepas bajunya bukan di rumahnya sendiri kecuali dia telah membuka aib antara dirinya dengan Allah Ta'ala. Okay. Berarti lek enten tiyang buka ten liyane omahe bojone itu dianggap dia yang mencoreng kehormatannya sendiri. Dia sendiri yang membuka aibnya. Ya. Tidak ada seorang wanita pun yang melepas bajunya bukan di rumah suaminya kecuali dia telah melepaskan baju malunya sebelum itu. Demi Allah, sungguh orang yang memiliki agama yang baik akan malu jika melepas bajunya di kamar tidurnya. Lantas bagaimana jika dia melepaskannya di tempat-tempat yang penuh dengan syubhat, syahwat dan hal-hal yang sifatnya adalah tidak baik tersebut. Wong ten omahe dhewe isin, malih ten liyane gitu. Disebutkan dari Bahas bin Hakim meriwayatkan dari bapaknya, dari kakeknya. Kata kakeknya, aku pernah berkata, wahai Rasulullah, aurat kami mana yang mesti kami jaga darinya dan mana yang kami abaikan. Ini pertanyaan sahabat ini menjadi rambu-rambu. Ya Rasul, auratmu sing kedah ditutup pundi terus sing parang nek cok ketok niku sing pundi? Beliau bersabda, jagalah auratmu kecuali kepada istrimu atau pada budakmu. Jadi lek wong lanang gade budak niku mboten menutup aurat pareng, sehingga wong lanang pareng kumpul kali budak. Lek wong wedok mboten pareng. Lah enak wong lanang. Lek wong wedok kumpul budak mengke kok akhirnya mbobot duwe anak, anake dadi budak nasabe melu bapak. Tapi kalau laki-laki itu ngumpuli budaknya lek srek nggih dirabi, lek mboten kok duwe anak, anake merdeka sehingga budak saya entek. Ini salah satu alternatif Islam itu mengurangi bahkan menumpas perbudakan. Karena budak itu kalau dibeli langsung itu mahal, ya bisa saja. Kalau dinikahi ya ada. Kemudian kalau anaknya itu tadi lahir karena dikumpuli juga ada. Bahkan Rasulullah juga pernah melakukannya, yaitu dengan Mariatul Qibtiyah nggadahi momongan namanya Ibrahim yang meninggal belasan bulan pas enten grawana matahari niko. Ceritanya seperti itu. Tapi lek perempuan merdeka dengan budaknya laki-laki tidak boleh. Ya, tidak boleh.
Saat ini pados budak ya enggak ketemu, angel budak saat ini enggak ada. Ya. Tidak ada budak zaman sekarang. Selanjutnya, bagaimana jika seorang laki-laki bersama yang lainnya, wahai Rasul? Dalam riwayat yang lain, bagaimana jika mereka berada di tempat kaumnya sendiri? Nabi bersabda, jika engkau mampu tidak menampakkannya kepada seorang pun, kerjakan lebih baik. Aku berkata, bagaimana jika dia seorang diri? Beliau bersabda, sesungguhnya kita lebih pantas malu kepada Allah daripada kepada manusia. Sehingga di sini ada aturan sebisa mungkin mati-matian kita itu menutup aurat. Kecuali ya kepada pasangan. Kalau laki-laki ditambah kepada budaknya yang perempuan. Selanjutnya dari Ya'la disampaikan hadis bahwa Rasulullah pernah melihat seorang mandi. Orang tersebut laki-laki ini wadus. Rasulullah tidak nginceng. Tapi jenenge wong melampah ngoten nggih kan sak klebatan kaya ora klamben ngoten ya. Di tanah lapang tanpa mengenakan kain penutup. Jadi zaman dulu ada yang mandi di tanah lapang tanpa mengenakan kain penutup. Ya. Maka beliau pun langsung naik mimbar kemudian memuji Allah seraya bersabda, Innallaha azza wa jalla kayyun satirun yuhibbul khaya'a wasitra. Faidak tasalahadukum fal yastatir. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Monggo Ustaz. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla adalah maha pemalu lagi penutup. Dia menyukai sifat pemalu dan penutup. Jika di antara kalian mandi, hendaknya menutupi dirinya dengan kain. Nggih. Jadi kalau kita mandi menutup diri. Menutup diri kalau di ruangan terbuka niku ndamel klambi. Tapi kalau perempuan ya hati-hati nanti saged membentuk. Ya. Lah kalau itu di tempat yang punya tutup nggih dikunci lawangi. Mas enten lawangi kok dibuka atau enggak dikunci ya percuma. Ya. Dikunci pintunya dan kunci itu dari dalam masuk nang omahe dhewe. Ya, walaupun di rumah sendiri dikunci. Jelas nggih Ibu? Di antara bencana yang menimpa kita pada zaman sekarang adalah munculnya apa yang disebut dengan panti-panti pijat. Ini maksudnya bukan pijat capek nih. Ya pijat yang enggak gitu ya. Pijat capek lek wong lanang nggih mboten napa dipijiti padha wedoke mboten napa. Tempat ini pelacuran dan pemandian air panas yang dimaksud mandi campur wong akeh niku. Pasalnya hal itu hanya mendatangkan kehinaan, kerendahan diri dan kebebasan tanpa batas yang berakhir dengan kesengsaraan dan linangan air mata. Mungkin lek wis kadung getune mburi, pun gadah omah-omah akhirnya buyar. Sing sik Joko akhirnya malah rusak, sing sik perawan akhirnya juga malah rusak. Karena getun niku mburi. Dari Jabir radhiyallahu an diriwayatkan pesan Nabi berikutnya, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fala yudkhilu khalilatahul hammam. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Artinya siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat betulan, janganlah memasukkan istrinya ke pemandian umum. Sehingga wong lanang nu gak ada rasa cemburu. Karena yang gak punya rasa cemburu niku mboten saged munggah swarga. Lah wong wedok sing dicemburani bojone niku nggih harus istilahnya niku rumangsa. Berarti bojone niku sayang. Bojone niku berarti tanggung jawab. Napa to kok riku aku harus sampean dan seterusnya. Kita tidak boleh seperti itu. Ya. Dan kalau ada perempuan yang cemburu pada suaminya itu juga wajar, jangan berlebihan. Ya. Wajar. Niku adalah cinta dan seterusnya. Tapi nggih jangan sampai curiga. Nyanjindi diloki ya. Ya. Sampai ada pejabat njuk digekne kantor kantore bojone. Saya diomongi, kantor cilik wonten tuku ya. Kersane saged mantu bojo kula ya. Kersane saged mantu bojone. Baik, saya tambahi sedikit niki damel sangu ajeng riyaya. Yang ke-48. Kita baca prolognya.
Termasuk penyimpangan yang menimbulkan dosa dalam pakaian dan perhiasan. Niki jane nggih parang mubah-mubah tapi lek berlebihan nggih bahaya ngoten. Menghabiskan waktu. Berarti dino-dino lek seperti itu. Untuk memburu model pakaian terbaru. Sehingga istilahnya niki maniak busana. Ya. Lek timbang ngoten lak mending tuku kain sing ungkulan mawon. Mungkin enten apa iso ditiru dhewe. Dan kita ini perlu ingat, nanti kita itu bukanlah pakai pakaian yang baik atau pakaian mahal kalau sudah akhir hayat nih nggih dibuntel niku tok. Ya, kalau sudah meninggal orang itu akan dikemas dengan kain kafan. Sing tumbas ditinggal, sing apik ditinggal, sing nyar ditinggal, sing larang ditinggal. Nek bojone enggak ada bojo malih nggih dikekne. Lek mboten nggih paling di PADE, lek mboten paling diwarisi anak-anake. Sehingga dalam hal busana kita yang lumrah biasa saja. Sing pokok pantes. Nggih mboten elek-elek nemen ben gak dikira nanti wong napa. Tapi nggih jangan sampai saing-saingan akhirnya menjadi maniak seperti itu. Sehingga mudah-mudahan Allah melancarkan usahanya orang yang gerak di bidang busana. Kalau bisa yang syar'i ini terus dikedepankan. Dan mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kepada kita semuanya sehingga saged tumbas busana sing pas untuk diri kita. Artinya pas di sini sesuai dengan agama dan nanti malah menjadi kebaikan. Sekali lagi tadi ajining diri saka napa? Ajining raga saka napa? Nggih. Enten iki mbah-mbah riyen sing damel sing langgar nggih anak putune. Ya. Jangan sampai kita menjadi yang melanggar. Baik ibu yang berbahagia, 3 tadi mudah-mudahan menjadi pemahaman sekaligus menjadi sebuah rambu-rambu bagi kita semuanya. Dan kita berharap apa yang kita kerjakan ini menjadi kebaikan serta ganjaran. Dan kita berharap lagi mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak salah dalam berpenampilan ke tempat yang paling mulia, yang nanti di situ ada segala-galanya yaitu surga. Allahumma amin. Dari kami kiranya cukup sekian, kurang lebihnya walafu minkum. Salam takdim kula kagem keluarga, mudah-mudahan kita sehat selalu dan istiqomah. Kalau ada yang ditambahi silahkan, kalau tidak mungkin bisa kita cukupkan. Wallahu a'lam. Silakan barangkali ada yang bertanya, Bunda. Ada di bagian belakang ya, Mbak Panitia. Mbak Utami di ibu berkerudung hijau, Mbak. Beliau di balik kolom ketiga itu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam pengobatan biasanya ada akupunktur juga ya Ustadz ya. Dan kalau ibu-ibu yang sedang sakit ini berhubungan dengan aurat. Jadi kalau akupunktur itu kan ada yang ditusuk-tusuk di area ini, kepala dan juga kaki, dan itu merupakan aurat di mana akupunkturisnya itu lawan jenis. Bagaimana Ustadz? Yeah, juga pada saat sakit di rumah sakit. Terima kasih. Jazakallah khairan. Barakallah Ibu. Mudah-mudahan yang sakit segera disembuhkan oleh Allah. Mudah-mudahan orang yang berjuang untuk kesehatan juga berpahala. Kalau darurat itu nabrak aturan sehingga boleh sebatas kedaruratannya. Tapi kalau belum mantap, jangan tanya kepada ustadz yang lain. Mudah-mudahan mendapatkan jawaban yang cocok. Kalau itu sangat darurat betul, tidak ada yang lain, mudah-mudahan makzur sesuai dengan kedaruratannya, tertolerir sesuai dengan kedaruratannya. Saged ditanyakan kepada yang lain. Barakallahu Ibu. Baik Ustadz, mohon berkenaan dengan kasus minta maaf begal payudara Ustadz, karena itu pelaku datang tiba-tiba kemudian melarikan diri. Yang jadi pertanyaan adalah apa yang mesti kita anti untuk agar kita tidak menjadi korban yang tersebut. Terima kasih. Barakallahu Ibu. Kita berlindung semuanya kepada Allah. Mudah-mudahan kita, orang tua kita, adik kita, putri kita semuanya jauh dari yang seperti itu. Begal wau. Coba kula roh wong eno asli niku kula kepelak.
Ya, kula rohno lek omahe tak parani asline. Ya. Lek enggak mau leren tak keplak asli ya. Karena itu perbuatan hina yang dia itu menghinakan orang lain. Perbuatannya hina. Dan orang-orang seperti itu disebut soleh niku angel. Ya. Bagaimana tindakan kita agar jauh dari seperti itu? Ya kita kembali kepada agama, berpenampilan muslimah yang baik. Kemudian bagaimana lagi kalau bisa kita ke tempat tertentu itu adanya pendamping. Ya. Kemudian bagaimana lagi kita tidak mengundang perhatian. Istilahnya dewe ini mboten norak. Dan bagaimana lagi jenengan sing judas, sing kewereng gitu ya. Berarti lek didelok anu ya. Tapi ya memang kalau sudah takdir susah dihindari. Ya, susahnya itu apa? Kadang bukan dalam keadaan menang tapi dalam keadaan berjalan atau berkendara bisa jadi. Ada yang sampai tiba itu perempuannya ya terjadi. Sehingga diuyak-uyak betul. Ya, dikejar betul sama orang-orang. Ya. Mungkin ada yang pernah menjadi korban, kita mendoakan mudah-mudahan tidak menjadi trauma dan ini menjadi ganjaran yang banyak karena bukan dengan kerelaan kita. Kita berusaha untuk menjaga kehormatan. Dan pelakunya sekali lagi diberikan kesadaran oleh Allah dan kalau tidak mudah-mudahan jumlahnya semakin sedikit. Entah bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala. Karena ini perbuatan yang sangat-sangat tidak baik sekali. Ya, sangat-sangat tidak baik sekali. Ini terjadi itu di tempat padat. Kados kota-kota. Umpami ten desa ngoten gek sak desa niku ibarate di satu RT atau gang niku omahe mek 10 wis ketok wong kuwi karek nyuwekel. Ya. Ini terjadinya di tempat padat. Oleh karena itu wanita muslimah di tempat yang ramai padat tetap waspada. Waspadanya itu untuk menjaga diri kita dengan berbagai macam yang kita ini bisa terjaga. Jangan lupa banyak berdoa kersane selamat. Doa keluar rumah dibaca. Doa agar di tempat tertentu tidak terkena apa-apa dibaca. Doa pagi, petang, zikirnya juga dibaca begitu. Agar kita ini selamat. Wallahu a'lam. Silakan Bunda, apakah ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada ya? Sampun cekap Ustaz. Nggih, sampun Ustaz. Baik, terima kasih Ibu sekali lagi. Jazakumullah khairan ala hudurikum ala husni ihtimamikum untuk menyempurnakan majelis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan serta pengampunannya. Kita baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi monggo donga dinunga mudah-mudahan saat ini dan kedepannya yang belum kita raih bisa dimudahkan oleh Allah dan yang sudah kita jaga dan mudah-mudahan mendapatkan berkah. Dari kami wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.